kami perlu sekali arahan dari Bapak Menteri untuk tokoh-tokoh lintas agama di Papua untuk sosialisasi program. Iya. Sudah Bapak sampaikan. Sebelum itu kami mau sampaikan salam kerukunan dari kami semua kepada Bapak. Iya. Oke, semua salam kerukunan untuk Bapak Menteri. 1, 2, 3. Rukun. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Oke, dan Bapak Menteri, kami semua dari lintas agama sudah ada. Bapak Menteri, saya kasih waktu 5 menit untuk Bapak Kanwil Agama Provinsi Papua secara singkat melaporkan kondisi Papua. Boleh, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Nasi, saya hormati dan banggakan. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua FKUB Provinsi Papua dan seluruh pengurus FKUB Provinsi Papua. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para pejabat eselon 3 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Tentu melalui kesempatan yang baik di hari ini, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, saya, Pendeta Msalyuwei, selaku Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua, kami boleh bersama dengan FKUB Provinsi Papua, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya dan anugerah-Nya, sehingga tentu hari ini, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020, kegiatan pertemuan FKUB bersama dengan Bapak Menteri Agama sekaligus untuk nanti mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk langsung dari Bapak Menteri Agama sesuai dengan hasil pertemuan dan juga surat edaran Bapak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif aman COVID di masa pandemi ini. Tentu selaku Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, dengan adanya kerjasama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dengan semua tokoh lintas agama Provinsi Papua, dalam hal ini FKUB Provinsi Papua di bawah kepemimpinan atau Ketua Bapak Pendeta Yefius Penilu, ini sangat luar biasa, sehingga kerjasama semua tokoh lintas agama bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua itu sangat luar biasa, sehingga di tengah virus corona yang ada atau pandemi COVID yang sementara terjadi ini, tapi dengan adanya kerjasama yang ada, bahkan seruan-seruan, maka di tempat-tempat ibadah semuanya ini ya tetap mengacu dengan edaran-edaran yang dikeluarkan secara langsung oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Dan ini ditemani secara baik, maka kami di tanah Papua semua tetap masih berjalan dengan baik, dan suasana kerukunan, keharmonisan umat itu masih tetap berjalan dengan baik. Kami berharap bahwa nanti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat disampaikan jauh lebih banyak, kami akan mendapatkan arahan secara langsung dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Mungkin ini yang perlu dapat kami sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini juga selaku Kekanwil dan juga seluruh tokoh lintas agama yang ada di Provinsi Papua, kami menyampaikan selamat ya, kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi. Ya. Minal aidin wal faizin, biarlah semua apa yang kita dapat lakukan itu akan membuahkan hasil yang baik bagi seluruh umat beragama yang ada di seluruh Indonesia, tapi juga lebih khusus di Provinsi Papua. Kami berharap bahwa suasana damai yang selama ini berjalan, walaupun di tengah pandemi ya COVID-19 yang ada, tapi dengan adanya dukungan kerjasama yang ada, baiklah kita dapat lakukan itu, dan tetap akan mengacu dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Agama
Republik Indonesia. Ya, demikian sedikit sekilas laporan. Waktu selanjutnya saya nanti kembalikan kepada Bapak Ketua FKUB Provinsi Papua, Bapak Pendeta Livius Penilu, secara langsung untuk memimpin jalannya pertemuan ini, dan kami akan mendapatkan arahan dan petunjuk dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Akhirnya saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om Sadu Sadu Sadu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Kanwil Agama Provinsi Papua yang luar biasa. Laporan singkat Bapak Menteri, kami tadi sudah rapat khusus untuk pemimpin agama Kristen Papua. Kami sudah rapat. Dan dalam rapat respon sangat baik terhadap surat edaran yang Bapak sampaikan kepada kami. Dan kami sudah rapat, sudah bahas dan sangat positif. Kami mendukung surat edaran yang sudah Bapak sampaikan. Besok kami akan rapat dengan Forkopimda Provinsi Papua. Semua pejabat provinsi akan hadir, kami akan hadir, dan kami akan lakukan hasil rapat dengan Bapak Menteri sekarang, dan juga hasil rapat kami khusus dari pemimpin Kristen di tanah Papua. Semua situasi di Papua cukup baik, kerjasama seperti tadi sudah laporkan oleh Kak Kanwil Agama, kerjasama di sini sudah bagus, dan juga kami dari FKUB Provinsi Papua sudah minimalisir reaksi-reaksi yang muncul belakangan ini terhadap penolakan korban atau jenazah COVID-19 seperti ya tidak diharapkan terjadi, dan kami minimalisir, kami kumpulkan semua, arahkan, dan akhirnya semua berjalan baik sampai sekarang. Jadi di Papua sementara COVID ini kami semua baik, aman, lancar. Terima kasih juga untuk Bapak Menteri bersedia hadir, luar biasa. Kami selalu doakan Bapak, memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri. Bapak Menteri tegas, singkat, dan luar biasa yang Bapak selalu sampaikan, dan kami senang. Salah satu keberhasilan Bapak ialah perayaan Idul Fitri. Itu luar biasa, belum pernah terjadi seperti ini. Tetapi Bapak Menteri bisa sosialisasi sampai perayaan Idul Fitri bisa terjadi dengan aman, lancar sampai selesai. Luar biasa. Alhamdulillah. Kami kasih aplaus ke Bapak Menteri, luar biasa. Terima kasih. Terus lanjutkan Bapak Menteri. Ya. Dan kami mohon arahan dari Bapak Menteri, penjelasan dan lain-lain. Kami di sini tempat ibadah, di kota kami pakai live streaming, atau YouTube, atau Facebook, sedang jalan. Tapi daerah-daerah lain belum ada itu, karena jaringan sinyal kurang baik. Sehingga memang mengalami kesulitan. Setelah Bapak buka, mungkin beberapa tempat, zona aman akan dibuka, zona merah, nah itu memang kami perlu hati-hati. Ya, jadi terima kasih Bapak Menteri. Silakan Bapak Menteri sampaikan kepada kami. Satu jam tidak apa-apa, Bapak Menteri. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk semua teman-teman di sana. Selamat siang, Bapak Menteri. Saya bangga sekali bisa tatap muka dengan teman-teman di Papua. Saya mempunyai catatan yang luar biasa di Papua. Angka COVID-nya sangat rendah, rukunan umat beragama sangat luar biasa. Apalagi saya, mohon maaf, saya kan asli Aceh. Kalau sudah ngomong Papua, saya senangnya bukan main gitu ya. Iya, biasa, bagus sekali. Iya. Nah, kemudian tentang rumah ibadah itu. Pada saat kami merumuskan itu, kami mencoba merumuskan dengan sangat-sangat adil. Karena artinya banyak orang yang merasa tidak adil bahwa, Pak, di tempat kami memang zona merah katakanlah ya. Ada beberapa kasus. Tapi kasus itu di ibu kota kabupaten, Pak. Sedangkan kami di kecamatan-kecamatan semua aman. Masa kami nggak boleh ibadah gitu ya? Sehingga oleh sebab itu kami rumuskan itu dengan sangat-sangat adil. Bahwa tidak terlalu pengaruh kepada zonanya. Yang penting bagaimana suasana atau keadaan di lingkungan rumah ibadah itu.
Jadi saya katakan tadi, meskipun itu zonanya zona kuning misalnya, hanya ada 2 kasus, tapi kalau 2 kasus itu di lingkungan rumah ibadah kita nggak boleh. Tapi meskipun zona merah ada 10 kasus, tapi 10 kasus itu di ibu kota kabupaten yang jauh dari kita, di tempat kita aman ya boleh gitu ya. Sehingga kita buat sangat fair sekali. Kemudian ada beberapa teman mengatakan, Pak, tapi prosedurnya susah. Saya bilang enggak, kita justru buat sangat-sangat mudah. Jadi satu, cukup buat surat langsung ke kecamatan, gugus tugas kecamatan itu camat ya, untuk minta izin. Cukup melampirkan 4 aja. Satu, penanggung jawab rumah ibadah itu siapa. Kedua, pernyataan bahwa dia tidak ada COVID di situ. Ketiga, mengatakan alat kesehatan COVID, protokol kesehatan sudah siap. Cukup paling sedikit yaitu disinfektan, alat pembersih tangan, sama alat pengukur suhu. Paling nggak 3 itu ada sudah boleh. Dan yang keempat, menyatakan bahwa siap untuk menaati protokol kesehatan. Jadi sangat mudah, dalam beberapa menit aja bisa dibuat. Satu, penanggung jawabnya siapa. Kemudian kedua, mengatakan tidak ada COVID di situ, tidak ada COVID. Ketiga, menyatakan tentang siapan alat peralatan. 3 itu paling sedikit ya. Keempat, menyatakan siap menaati protokol kesehatan. Udah cukup ya. Nah, kemudian ada beberapa teman, mohon maaf, dari non-muslim mengatakan begini, Pak, kami takut kalau kami ngajukan, katanya ini ya, kami ngajukan melalui desa atau camat, kemudian nanti nggak dibolehkan, kami nggak bisa ibadah lagi. Padahal belum tentu itu nggak bolehnya karena niat baik, tapi niat tidak baik. Oleh sebab itu saya bilang dalam SC kami itu boleh mengajukan via desa, boleh mengajukan langsung ke gugus tugas kecamatan, boleh juga ke kabupaten. Jadi pasti nggak ada hambatan gitu ya. Jadi kalau dibilang, Pak, kami takut kalau dari desa nanti nggak dibolehkan, boleh ke kecamatan, gugus tugas kecamatan, boleh ke gugus tugas kabupaten kota. Saya bilang sesuai dengan level rumah ibadah, ya silakan aja. Kalau kita merasa, wah ini kan rumah ibadah kita, misalnya non-muslim ini, yang ikut Pak di antar kecamatan. Ya, kalau itu ajukan aja ke kabupaten kota gitu ya. Insyaallah semua pasti bisa berjalan baik. Nanti kan ada pembandingnya, misalnya Pak, tapi ditolak lah, kita bisa tanya, kenapa ditolak? Orang yang dekat kita itu ada rumah ibadah yang lain dibolehkan, kok kita ditolak? Nggak masuk akal. Saya yakin gugus tugas pasti sangat fair berpikirnya. Karena di gugus tugas itu, mulai kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, di situ lengkap. Ada camat dan perangkatnya, ada dari unsur TNI, Danrem, Dandim dan perangkatnya, ada kalau ada Polres dan perangkatnya, ada unsur kesehatan dan macam-macam unsur di situ. Jadi pasti betul-betul sangat fair. Jadi kalau tadinya ada keraguan teman-teman non-muslim, takutnya momen ini dimanfaatkan untuk modus untuk menghambat ibadah, nggak mungkin bisa. Karena yang diminta bukan izin ibadah, tapi hanya surat keterangan rumah ibadah aman COVID. Surat keterangan rumah ibadah aman COVID, itu yang diminta gitu. Itu ada, udah silakan lanjut. Jadi saya ingin garis bawahi kembali bahwa persyaratannya sangat-sangat mudah gitu ya. Tapi kembali, meskipun sudah dapat surat keterangan itu, kalau ternyata ada kasus COVID, atau ternyata rumah ibadah tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan, maka dicabut. Karena akan membahayakan jemaahnya gitu ya. Jadi kembali, kalau memang pengurus rumah ibadah itu seenaknya tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, pasti kami cabut. Karena memang itu sangat membahayakan jemaah. Itu yang paling utama lah. Kalau masalah persyaratannya apa, tugas-tugas kewajiban pengurus, saya kira udah paham. Satu, siapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi protokol kesehatan. Tentu ada petugas yang membersihkan rumah ibadahnya, ada yang mengecek kesehatan yang jamaah dan sebagainya, itu disiapkan. Kemudian melakukan pembersihan rumah ibadahnya cara berkala gitu ya, supaya bebas dari COVID gitu ya. Kemudian batasi jumlah pintu keluar masuk supaya mudah mengawasi gitu. Siapkan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk rumah ibadah. Siapkan untuk alat pengecek suhu gitu, supaya kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, ulangi, di atas 37,5 derajat Celcius, kasih mohon maaf Pak,
Bapak nggak boleh masuk rumah ibadah, nanti menularkan yang lain gitu ya. Kemudian menerapkan ya masalah jaga jarak dalam rumah ibadah, di luar rumah ibadah supaya jaga jarak. Kemudian dibatasi jumlah jamaah. Ya katakanlah misalnya jemaah itu kalau kapasitasnya 100 misalnya 100 orang. Tapi kalau sudah dengan jaga jarak kan berarti tinggal 50. Nah, kalau udah 50 penuh jangan orang kasih masuk lagi gitu. Okay. Malah di Islam ada rencana akan dibuat kalau memang orangnya banyak, ibadahnya 2 gelombang. Belum pernah terjadi di Indonesia begitu, tapi MUI mengeluarkan fatwa boleh karena dalam kaitan Covid ini. Jadi kalau sholat Jumat misalnya jemaahnya 100, ternyata muatnya cuma 50, ya udah 50 dulu sholat, selesai 50 keluar masuk yang 50 baru. Ini juga luar biasa sekali nih. Belum pernah ada di Indonesia ada fatwa MUI yang membolehkan Jumat 2 gelombang. Ya. Tapi saya kira kalau di badan lain saya kira mungkin udah ada gitu ya. Jadi itu paling utamanya. Kemudian juga mempersingkat waktu ibadah tanpa menghilangi nilai-nilai ibadahnya gitu ya. Persingkat aja lah gitu. Kemudian bagi rumah ibadah di lingkungan terbatas, waspadai kalau ada tamu. Tamu siapa tahu ini tamu belum pernah sholat di sini, ibadah di sini, coba dicek mungkin apa kesehatannya gitu ya. Kemudian pasang himbauan di depan rumah ibadah itu jalan masuknya. Anak-anak mohon jangan masuk rumah ibadah, nanti takut tertular. Orang tua renta mohon berkenan sholat ibadah di rumah saja dan sebagainya lah ya. Himbauan-himbauan itu dibuat gitu ya. Nah, kemudian tentu aja dia harus membuat pernyataan itu saya katakan tadi untuk taat kepada protokol kesehatan. Nah, jemaah juga punya aturan, nah gitu. Jemaah kalau akan datang ke rumah ibadah, satu, dia harus meyakinkan rumah ibadah itu sudah punya surat keterangan aman COVID. Takutnya nggak punya surat keterangan itu mungkin ya lingkungannya kurang aman. Kemudian kedua, yakinkan kita sendiri nih, kita sehat nggak? Kalau nggak sehat jangan gitu ya. Satu mudah tertular atau kita menularkan pada orang lain gitu ya. Kemudian pakai masker, mulai berangkat dari rumah udah pakai masker atau masker muka. Atau masker muka juga boleh. Kemudian hindari kontak fisik, bersalaman. Kemudian jaga jarak di dalam rumah ibadah maupun di luar rumah ibadah. Kemudian hindari berdiam lama di rumah ibadah atau di depan rumah ibadah. Kalau udah selesai ya kita cepat pulang saja gitu. Melarang anak-anak atau orang tua yang rentan, sakit, nggak usah masuk gitu ya. Kemudian peduli dengan protokol kesehatan di situ. Kalau misalnya kurang baik ya kita bilang dengan pengurus, Pak, kayaknya tuh kurang bagus Pak, pengecek suhunya nggak ada, kita khawatir kalau bisa saya sumbang aja lah Pak, mungkin seperti itu. Jadi kembali, ini tanggung jawab kita bersama dan tidak menyusahkan. Jadi kembali, adil dan tidak menyusahkan. Itu aja yang saya ingin sampaikan, tapi saya percaya kepada teman-teman Papua, kembali saya sangat bangga, apalagi dalam kaitan kerukunan umat beragama, Papua termasuk yang nonjol di depan, tinggal dijaga saja. Dan saya kadang kalau kembali saya katakan orang Aceh kalau dengar nama Papua senangnya bukan main. Mudah-mudahan kita bisa menjalin yang luar biasa hubungan. Itu aja, terima kasih. Kalau ada tanyaan saya akan jawab, tapi kalau enggak ya silakan lanjut Bapak bersilaturahmi sana virtual. Mudah-mudahan Papua terus makin jaya dan kita Indonesia terus maju. Itu nggak ada istilah nu era. Belakangan ini Pak Jokowi sering nggak pakai itu, dia pakai istilah masyarakat produktif aman COVID. Masyarakat produktif aman COVID. Beliau lebih banyak pakai istilah itu ya. Baik, terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Bapak Menteri. Terima kasih. Satu saja yang tadi Bapak sudah jawab, rapat Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua, muncul satu pertanyaan itu yang tadi sudah Bapak jawab. Ya. Ibadah. Ya. Khususnya di luar Papua. Mereka sudah berpengalaman untuk minta izin dan lain-lain. Setelah surat ini keluar, jangan sampai ada masalah. Ya. Bapak sudah jawab, kami percaya pasti Bapak akan bantu. Betul. Terus kalau ada apa-apa nanti saya akan WA Bapak setelah. Langsung aja. Langsung aja dengan senang hati ya. Terima kasih Bapak Menteri. Yang lain-lain semua aman Bapak Menteri. Oke. Kami semua aman.
Ya. Kami senang juga Bapak Menteri perhatikan ke Kanwil Agama Provinsi Papua dan beliau selalu ada komunikasi bagus dengan FKUP dan juga lintas agama masing-masing dan kami jalan bagus. Iya. Kalau beliau saya angkat jadi Kanwil di sana pasti dia baik. Kalau nggak mungkin kita angkat. Luar biasa. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Salam semua teman-teman ya, saudara semua ya Pak ya. Terima kasih untuk waktu. Sampai ketemu Pak. Iya, kapan-kapan saya akan selalu nanti saya akan datang ke Papua ya. Kami tunggu Bapak. Terima kasih sama ya. Waktunya. Ya. Selamat siang di Jakarta. Selamat siang sama-sama. Disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita akan melakukan ibadah mungkin 30% dulu. Kesulitan bagi gereja Katolik untuk melaksanakan ini. Karena apa yang ditulis di dalam. Bukan penyakit itu hanya virus corona saja, ada banyak penyakit. Betul. Jadi di samping kita beri perhatian buat virus corona, tapi juga kita nanti dalam rapat dengan pemerintah, kita juga minta supaya ada rumah sakit yang dikhususkan untuk penyakit yang lainnya. Jangan semua fokus ke corona sampai masyarakat tidak bisa berobat untuk penyakit-penyakit yang lain. Tetap proteksi masyarakat yang dari daerah merah tidak boleh masuk ke hijau. Nah, apalagi sudah ada pemetaan. Gereja tidak ingin menjadi salah satu klaster yang gereja Kalam Kudus khusus. Nanti di Capur gereja ini paling banyak yang terkena. Malam ini kita berdoa supaya besok pertemuan dan keputusan itu datang daripada Tuhan. Semoga itu yang paling penting. Mantap. Jadi tidak hanya datang daripada pikiran manusia, tapi saya pikir sudah tingkat keagamaan dari kementerian, dari pusat sampai dengan apalagi di Papua sudah bicara hari ini, maka hasil besok itu hasil doa yang bawa ke sana, dan kami akan bicara itu adalah hasil doa, dan Tuhan akan menyertai dan keputusan itu betul-betul akan Tuhan dengar dan tanah Papua menjadi baik dan juga terhindar dari COVID dan COVID tidak umat pun mereka bisa bertahan hidup. Salah satunya bercocok tanam, apa yang bisa mereka lakukan, berkebun seperti itu, sehingga tidak menggelisahkan hati masyarakat, tidak membuat mereka khawatir dan takut. Tidak, mereka selalu berfokus kepada bantuan pemerintah. Mereka tidak bisa berjuang sendiri dengan kita memberikan sensibilisasi kepada masyarakat supaya mereka bisa bertanam. Itu prinsipnya itu kami masih percaya pemerintah Provinsi Papua. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk acara yang luar biasa. Kita harus bersyukur karena tidak pernah selama aman-aman kita tidak pernah buat begini. Untung ada COVID jadi kita bisa bertemu begini. Biar jauh-jauh.